Right, let me record the puji Tuhan ya. Amen and amen. Alright. Okay, so kita on recording. Puji Tuhan, selamat malam, selamat datang sekali lagi di dalam kebaktian online kita. Terpuji nama Tuhan. Okay, so ada sedikit gangguan kita punya signal, tapi tidak apa. You stay there, ya, tetap ada di situ biarpun ada gangguan. Kalau teruk kita punya signal ini, kita follow up di YouTube, nanti saya akan upload di dalam YouTube. Alright, puji Tuhan. Oke, malam ini saya mau mendorong kita dan membawa firman Tuhan kepada kita di dalam Habakuk pasal 2. Habakuk dia di dalam perjanjian lama. Oke, Habakuk pasal 2 ayat 4. Saya pikir firman Tuhan ini sangat relevan sekali untuk kita pada hari ini, ya, terutamanya di musim kesusahan, di musimnya pandemik ini. Firman Tuhan ini sangat kita perlukan. Oke, mungkin kita baca dari ayat 1 supaya kita boleh mengerti dia punya isi kandungan di sini, ya. Oke. So di dalam buku Habakuk di pasal 2 ayat 1 katanya, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat 2, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu atau visi itu, ya, penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia segera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ayat 4, sesungguhnya orang yang membusungkan dadanya atau to lift up his soul, ya, atau menyombongkan diri, tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Oke. Jadi message malam ini saya ambil di barisan terakhir ayat 4. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kita baca di Roma 1:17. Oke, kita pergi Roma 1 ayat 17. Karena saya mau tunjukkan perbezaannya di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Petikan ayat ini, ya. Di ayat 17 Roma pasal 1 katanya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Dan nanti kita akan balik, ya, ulang-alik di Habakuk dan juga di dalam firman Tuhan perjanjian baru ini. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 17. Galatia 3 ayat 11. Galatia 3 ayat 11. Katanya, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Sama dengan Roma itu, kan, disebutkan. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan kita pergi lagi Ibrani 10 ayat 38. Ibrani 10 ayat 38. Katanya, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Hampir sama dengan dua ayat Roma dan Galatia.
Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi Roma 1:17, Galatia 3:11, Ibrani 10 ayat 38 berbicara orang yang benar atau orangku yang benar. Orang benar itu hidup oleh iman. Tapi di Habakuk itu ada perbezaan, dia punya sebutan di sana, ya. Habakuk 2 ayat 4. Katanya orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. So, di dalam bahasa Malaysia imannya. Kalau dalam bahasa Inggris ada senang sedikit dibezakan, karena dalam bahasa Inggris Habakuk 2:4 berkata the just shall live by his faith. By his faith. Tapi kalau di dalam di Perjanjian Baru New Testament dia kata the just shall live by faith. Jadi perbezaan itu adalah his. Kalau di Habakuk dia berkata his faith. Tapi kalau di Perjanjian Baru dia kata faith saja, ya, faith. So the just shall live by faith. Atau di Perjanjian Lama Habakuk the just shall live by his faith. Jadi saya mau jelaskan perkara ini karena message-nya malam ini adalah kita diselamatkan oleh karena percaya kita kepada Tuhan. Bukan saja iman kita kepada Tuhan, iman itu adalah subjek atau topik yang lain kita boleh bicarakan. Tapi kita tidak berbicara tentang iman. Percaya Tuhan maksudnya kita ada iman bahwa Tuhan boleh melakukan ini, iman Tuhan boleh menyembuhkan, iman Tuhan menyelamatkan, iman Tuhan membenarkan, ya. Tapi iman percaya kepada Tuhan, ya. Maksudnya kita itu ada komitmen sama Tuhan, kita punya devotion, kesetiaan sama Tuhan, itu menjadi satu kehidupan kita. The just shall live by his faith. Tentang kehidupan orang itu sendiri. Kalau di dalam Perjanjian Baru itu dia diterjemahkan menurut kebenaran, orang itu dibenarkan karena pekerjaan Kristus terhadap orang itu. Dia dibenarkan. Jadi orang yang benar sekarang di dalam Yesus, dia hidup di dalam iman. Hidup dalam iman. Bukan katanya hidupku ini, Paulus kata Galatia 2:20, hidupku ini bukan hidup aku lagi, tetapi hidup percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia menghidupi hidup yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidupnya bukan miliknya lagi. So, hidup kita bukan milik kita lagi kalau kita berada dalam Kristus Yesus. Kita hidup di dalam iman anak Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Jadi di dalam Habakuk, untuk kita mengerti ayat 4 ini, Habakuk 2:4, untuk kita mengerti apa yang dia katakan di sini, kita harus kembali kepada buku Habakuk dan pelajari dia punya latar belakang buku ini. Habakuk itu dia seorang nabi yang bernubuat di waktu-waktu zamannya orang Yehuda, ya, orang Yehuda, bukan Israel, karena orang Israel itu sebenarnya dibagikan dengan dua pada waktu itu. Dia terbagi dua, ya. Ada Israel dipanggil the Northern Kingdom ataupun kerajaan utara, dan the Southern Kingdom, ya, kerajaan selatan di Palestina itu. Jadi Israel terpisah dengan Yehuda. Israel sudah ditawan, sudah dihancurkan lebih kurang 130 tahun sebelum ini, ya, oleh Assyria ataupun Asyur. Jadi kerajaan Asyur itu ataupun Assyria telah menghancurkan Israel. Itu sebenarnya menjadi pengajaran kepada orang-orang di selatan, itu Yehuda, supaya mereka hidup benar di dalam Tuhan, mereka hidup setia kepada Tuhan. Itu maksudnya. Tapi selepas 130 tahun kerajaan Yehuda, umat Tuhan di Yehuda, Jerusalem, dia punya ibu kota, mereka juga hidup dalam dosa, mereka juga menyembah berhala, mereka juga hidup dalam kekejaman, ya, mereka juga hidup memberontak Tuhan, hidup ke dalam dosa. Jadi Tuhan itu dia murka, Tuhan itu mau menghukum mereka.
Jadi caranya Tuhan menghukum mereka adalah membangkitkan kerajaan Babylon, ya, membangkitkan Babylon dan membuatkan Babylon itu datang untuk menyerang Juda Jerusalem dan menghancurkan mereka serta membawa mereka menjadi tawanan ke Babylon. Itulah kita mendengar cerita tentang Daniel di Babylon, ya. Daniel, Raja Nebukadnezar, Cyrus dan semuanya. Selepas Babylon datang Media Persia, ya, Cyrus, Darius dan semuanya itu sebelum datangnya kerajaan Roma. Jadi waktu ini adalah waktu di mana Babylon itu sudah bangkit menjadi satu empire yang berkuasa pada waktu itu. Sangat kejam mereka. Jadi mereka datang untuk menyerang Jerusalem, Yehuda itu, untuk menghancurkan mereka. Dipakainya Tuhan. Tuhan pakai Babylon ini untuk menghukum umatnya di Yehuda, Jerusalem. Ini latar belakang dia. Jadi Habakuk ini dia hidup pada waktu itu. Dia hampir sama hidup bersama Nabi Jeremiah, Nabi Yeremia. Mereka berkhotbah hampir sama. Ya, berkhotbah sebelum kemusnahan Judea, sebelum Babylon datang. Nah, di sini Habakuk, di Habakuk pasal 1, ya, Habakuk pasal 1, let's see. Kita pergi Habakuk 1, kita baca beberapa ayat di sana, ya. Habakuk, kalau kita baca pasal 1 ayat 1, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Habakuk melihat visi ini karena Tuhan pakai dia pada zaman itu untuk melihat apa rencana Tuhan dan aktivitas Tuhan terhadap umatnya. Jadi ayat 2 berkata, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi kau tidak dengar. Tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Di sini, di ayat ini, ayat 1, ayat 2, 3, ayat 3, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman, ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya. Ini berbicara tentang keadaan Jerusalem, keadaan Yehuda pada waktu itu. Mereka masuk atau jatuh ke dalam dosa begitu dalam sekali. Dan ini yang Habakuk lihat. Habakuk komplain, Tuhan ada penindasan, Tuhan ada dosa, Tuhan hukum ataupun undang-undang tidak ada kekuatan lagi, ya, tidak ada keadilan, orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik, ya. Tapi Tuhan menjawab dia di ayat 5. Tuhan beritahu, Habakuk komplain, Tuhan ada banyak kejahatan di sekelilingku seperti dunia hari ini. Jadi Habakuk berkata, Tuhan, umatmu sudah berdosa, umatmu ada penindasan, di dalam umatmu ada kejahatan Tuhan. Aku berdoa, kau tidak dengar Tuhan. Aku berseru, berteriak, Tuhan, engkau tidak dengar. Tapi Tuhan menjawab dia di ayat 5. Tuhan berkata, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang sebab aku melakukan sesuatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Ayat 6, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Orang Kasdim ini atau the Chaldeans, orang Kasdim adalah orang-orang Babilonia, askar-askar Babilonia. Jadi dipanggil orang Kasdim. Bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macam tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, lebih dari jauh mereka datang. Terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Itu kan simbolnya Babylon, Raja Wali ataupun the eagle. Itu kan lambangnya Babylon. Ayat 9, seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Angin timur ini atau the east wind ini angin timur ditakuti oleh orang-orang
di tempat ini, people of the east atau orang-orang timur, itu dipanggil angin timur karena angin ini kan dia datang, dia bukan saja membawa pasir apa di padang gurun, tapi angin timur ini kan dia sangat panas sekali, panas sekali. Jadi kolam-kolam, tumbuh-tumbuhan, pohon, kayu apapun akan menjadi kering apabila angin ini akan bertiup, karena dia bertiup, angin kuat bertiup tapi panas, dia panas ya. Jadi Babylon ini digambarkan seperti itu karena mereka datang itu menghancurkan, mereka membakar rumah-rumah orang Yahudi, mereka membunuh mereka ya, menangkap mereka seperti menangkap ikan ya, mereka potong mereka, cincang mereka. So ini bangsa yang garang. Ayat 10, raja-raja dicemoohkannya dan penguasa-penguasa menjadi tertawanya. Dia tak peduli sama dia raja, anak raja, princess apapun, dia tertawakan saja. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus, demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Nah, itu yang Tuhan jawab Habakuk waktu Habakuk bercakap dengan Tuhan di ayat 1 hingga ayat 4. Di ayat 12, ini Habakuk menjawab lagi. Katanya, bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus? Tidak akan mati kami. Katanya, Tuhan engkau Allah kami, Allah yang kudus. Kami tidak akan mati Tuhan. Ya Tuhan, katanya, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat hianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Jadi Habakuk dia komplain sama Tuhan lagi. Tuhan, ini tak boleh Tuhan. Kenapa engkau pakai ini Babylon? Dan mereka ini orang yang jahat. Matamu itu Tuhan suci, suci, tak boleh melihat kejahatan. Tapi kenapa engkau pakai begini? Jadi ini latar belakangnya Habakuk. Kenapa Habakuk itu berkata di dalam Habakuk 2 tadi ayat 4, ya, orang benar itu akan hidup oleh iman, oleh percayanya. Nah, ini yang saya mau jelaskan malam ini, ya, saya mau kongsikan kepada kita. Lain topiknya atau subjeknya kalau kita berbicara tentang iman, kita percaya Tuhan. Itu satu subjek yang lain yang kita mau bicarakan. Tapi malam ini saya bicarakan tentang orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Karena ayat 4, Habakuk 2 ayat 4 ini kita perlu paham, mengerti. Kenapa dia berkata seperti ini? Ini adalah firman Tuhan kepada Habakuk. Seolah-olah Tuhan memberitahu Habakuk, Habakuk, memang ada banyak kejahatan, kelaliman di dalam orang-orang Yehuda. Di dalam umatku sudah ada dosa dan semuanya. Jadi saya membangkitkan Babylon untuk menghukum mereka. Tapi katanya, orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Oke, jadi kita mau lihat ayat ini. Yang pertama, orang benar. Di ayat itu, orang benar akan hidup oleh percayanya. Orang benar itu bermaksudnya orang-orang yang kudus, orang yang righteous, ya, benar, perbuatannya itu benar, perbuatannya itu baik, ya, dia berkelakuan baik, hidupnya, karakternya juga benar. Ini yang dimaksudkan orang benar itu. Jadi di dalam zaman itu Tuhan menghukum, menganjurkan Yehuda dan Jerusalem. Tapi kata Tuhan, orang yang benar itu akan diselamatkan, ya. Orang benar diselamatkan. Yang kedua katanya, orang benar itu akan hidup. The just shall live. Hidup itu perkataannya di sini bermaksud tetap hidup ataupun luput. Bahasa Indonesia luput maksudnya diselamatkan
atau dibebaskan. Jadi orang benar, orang yang hidup sama Tuhan, orang yang setia sama Tuhan itu akan diselamatkan, akan luput, ya, will be saved or remain alive, ya, or to have life, to sustain life, ataupun dia terus hidup walaupun ada kesusahan, ada bahaya yang datang seperti Babylon datang, mereka menyerang, mereka membunuh, mereka menawan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tapi orang yang benar, hidup tulus, hidup benar di hadapan Tuhan akan luput dan Tuhan akan melindungi mereka. Satu contoh yang saya boleh ingat adalah Jeremiah atau Nabi Yeremia sendiri, karena zaman itu sama-sama Habakuk, Yeremia juga hidup sama-sama. Tapi Habakuk ini dia sebelum Yeremia. Dia nubuatkan sebelum Babylon datang. Tapi Yeremia itu dia bernubuat sewaktu Babylon sudah datang. Babylon itu sebenarnya menyerang 3 kali. Ya, tawanan pertama, tawanan kedua, tawanan ketiga. Babylon itu sudah datang. Jadi Yeremia itu bernubuat, masih berkhotbah kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Judea supaya balik kepada Tuhan, bertobat, percaya Tuhan, menyerah kepada Tuhan. Okay? Tapi mereka aniaya Yeremia sehinggalah serangan yang ketiga Babylon. Serangan ketiga menghancurkan seluruh Yudea, menghancurkan Jerusalem, rumah Tuhan semua dihancurkan. Banyak orang dibunuh dan banyak orang juga dibawa ke Babylon pada waktu itu. Tetapi di akhirnya tawanan, di akhirnya serangan Babylon itu, Yeremia luput. Yeremia itu bebas, Yeremia itu diselamatkan, tidak disentuh oleh orang-orang Babylon. Padahal banyak orang yang mati, banyak orang yang terbunuh, tapi Yeremia tidak disentuh. Ini satu contoh ayat firman Tuhan di zaman Habakuk ini. Orang benar itu akan hidup, maksudnya orang benar itu akan selamat, akan tetap hidup, ya, tidak akan mati, ya. Kenapa? Yang ketiga, karena oleh percayanya, by his faith dalam bahasa Inggris. Jadi oleh percayanya. Yang ketiga, oleh percayanya maksudnya hidupnya itu dia teguh di dalam Tuhan, dia berpegang kepada Tuhan. Maksudnya dia steady, dia tidak goyah imannya kepada Tuhan, tidak goyah percayanya kepada Tuhan, dia tidak goyah, dia hidup lurus di hadapan Tuhan. Itu maksudnya oleh percayanya, or by his faith. Nah, ini penting sekali ayat ini, karena maksudnya itu sekarang terbuka bagi kita. Habakuk sebenarnya berkata, orang yang benar, orang yang tulus, orang yang kudus akan selamat. Akan selamat. Kenapa? Karena oleh kehidupannya, karena hidupnya itu percaya Tuhan, hidupnya itu setia sama Tuhan, hidupnya itu kudus, hidupnya itu, ya, steadfast, atau dia tidak goyah imannya di dalam Tuhan. Jadi saya pikir ini penting, message ini untuk zaman kita sekarang, musim kita sekarang di musimnya pandemik. Ya, kita puji Tuhan karena vaksin, kita puji Tuhan karena vaksin sudah sampai, ya. Tapi saya mau dorong kita di sini, kita meletakkan kita punya kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan mampu melindungi, Tuhan mampu menjaga kita. Hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kita itu adalah miliknya Tuhan, ya. Jadi bukannya saya berkata jangan divaksin ataupun divaksin. Kerajaan Malaysia pun tidak paksa mereka yang terima vaksin atau tidak terima vaksin. Tapi mungkin di masa depan kita akan diminta untuk memberi diri divaksin. Kalau tidak, kita tidak boleh jalan, kita tidak boleh travel, kita tidak boleh pergi supermarket, kita tidak boleh pergi pasar, ya, karena kita tidak ada vaksin. Mungkin itu akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Cuma sekarang vaksin sudah ada, frontliner divaksin, ya. Tapi kita tetap
meletakkan percaya iman kita kepada Tuhan, bahwa di dalam zamannya atau musimnya pandemik ini, karena ada virus COVID-19, ada juga virus-virus yang baru yang telah muncul, bahwa vaksin pun tidak mampu untuk menghalang virus ini ataupun menentang virus ini. Ya, karena itu kita percaya ayat firman Tuhan ini. Orang benar itu akan hidup, akan tetap hidup, akan selamat, akan luput karena oleh percayanya kepada Tuhan. Maksudnya hidupnya kudus. Kalau kita hidup benar, Tuhan akan melindungi kita. Banyak contoh-contoh dalam firman Tuhan. Memang kesaksian-kesaksian banyak tentang perlindungan Tuhan, tentang Tuhan memelihara kita. Tapi saya percaya, lihat juga di dalam Alkitab, ada banyak juga contoh-contoh bagaimana Tuhan memelihara, membebaskan, menyelamatkan orang yang benar dan takut akan Tuhan. Contohnya Esther dan juga Mordekai di Persia, ya, di Persia pada zaman itu di dalam buku Esther. Kita boleh lihat juga contohnya di kehidupan Yusuf di Mesir. Ya, dia dijual di Egypt. Padahal Tuhan melindungi dia karena Yusuf itu dia hidup benar. Daniel berserta 3 kawan dia itu, ya, mereka dilempar ke dalam api. Daniel dilempar ke dalam gua singa, tapi Tuhan membebaskan, menyelamatkan, meluputkan mereka. Jadi ada contoh-contoh dalam firman Tuhan. Ada dalam kehidupan Yesus juga. Kalau kita baca cerita hidup Yesus dalam buku Injil, Yesus satu kali Yesus itu dia memberitakan Injil dan orang-orang tidak suka, lalu mereka mau menolak dia ke tebing, ya, mau menolak dia ke tebing untuk membunuh dia. Tapi Yesus selamat, ya, dia hanya masuk ke dalam orang banyak dan dia terlepas di sana. Jadi kita boleh melihat perlindungan Tuhan. Kita boleh melihat caranya perlindungan Tuhan itu bekerja dalam kehidupan orang-orang yang hidup setia sama Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Jadi saya mau dorong kita malam ini firman Tuhan. Ingat ayat ini, Habakuk 2 pasal 4. Bahwa orang benar itu luput, orang benar itu bebas dan diselamatkan di dalam apabila kita setia sama Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya harap firman ini mendorong kita pada malam ini. Biar kita bawa firman Tuhan ini dalam kehidupan kita di minggu ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, terpuji namamu. Berkati kami, berkati anak-anakmu. Firman-Mu kami dengar malam ini bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami selamat. Kami percaya kami bebas. Diselamatkan Tuhan. Walaupun dalam bahaya, walaupun dalam keadaan sukar, susah, Tuhan Engkau menyelamatkan kami. Terpuji namamu Tuhan, kami bersyukur, berkati kami semua, berkati anak-anakmu pada malam ini. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, jangan lupa kita ada offering, ya. So kita boleh bagi offering secara online, tapi itu dari dalam hati setiap kita lah, ya. Kalau kita mau beri offering kepada Tuhan dari hati kita, oke? Tapi biarlah kita setia sama Tuhan, biar Tuhan bekerja terus dalam kehidupan kita. Amin, amin, puji Tuhan. Biar saya off video dulu.